Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asraful Anam dan teman saya Muhammad Fatur Rozi. Saya Muhammad Edi Mustafa. Saya Ahmad Bayu Prawoto. Kami dari Politeknik Negeri Banjarmasin kelas 6B jurusan Teknik Elektro Prodi Elektronika ingin mendemonstrasikan tugas akhir kami yaitu robot gerai yang diikutkan dalam kontes KFI 2023. Di sini terdiri dari dua robot, yaitu robot kelinci dan robot gajah. Oke, langsung saja kita bahas. Oke, di sini kami berdua yang akan menjelaskan tentang robot gajah. Di sini kami akan menjelaskan tentang mekanisme dan komponen yang digunakan pada robot. Oke, langsung saja kita bahas. Pada bagian hardware menggunakan wadah yang berbentuk lemari, terdapat PCB yang menghubungkan Arduino pada driver dan komponen yang lainnya. Wadah hardware ini juga dapat dibuka dengan melepas baut pada pintu. Hal ini dapat memudahkan dalam memperbaiki hardware ketika terjadi masalah. Dalam wadah ini terdapat driver untuk mengendalikan motor dan USB host shield yang menghubungkan joystick PS3 pada Arduino. Di sini terdapat 3 buah modul MOSFET yang mengendalikan 3 buah valve solenoid untuk mengatur angin pada mekanisme pneumatik. Dan di sini terdapat limit switch yang berfungsi sebagai pembatas gerakan pencapit ring. Lalu di sini terdapat stepper yang terhubung dengan driver stepper. Di sini terdapat emergency switch yang digunakan saat robot terjadi masalah. Dan di sini juga ada regulator kompresor yang berfungsi sebagai tempat pengisian angin. Untuk menyimpan angin digunakan 6 buah botol Bicola. Dan di sini adalah tempat baterai. Robot ini menggunakan 8 baterai lithium polimer yang dimana ada 2 baterai yang berkapasitas 3500 dan 6 baterai berkapasitas 2200 mAh. Lalu di sini terdapat saklar power untuk menyalurkan tegangan dari baterai lithium polimer ke seluruh bagian komponen robot. Pada mekanisme jalan digunakan 4 roda mekanom yang digerakkan oleh motor PG45. Robot dapat berputar ke kanan, berputar ke kiri, maju, mundur, dan geser ke kiri dan ke kanan. Pada mekanisme pengambil ring, pencapit akan masuk dalam ring lalu mencapitnya. Setelah itu, stepper akan naik sampai terkena limit switch dan silinder pneumatik akan mendorongnya. Setelah itu, stepper akan turun untuk memasukkan ring ke dalam keranjang. Untuk mekanisme penembak digunakan buah motor CHIM yang menggerakkan sender belt atau amplas yang berputar berlawan arah. Untuk mendorong ringnya digunakan 2 buah silinder pneumatik. Sudut mekanisme penembak dapat diatur naik turun menggunakan motor linear aktuator. Oke, kami akan menjelaskan robot kelinci. Yang pertama kami jelaskan adalah bagian mekanisme. Yang kedua, hardware yang digunakan. Let's go. Pertama yang saya akan jelaskan adalah di bagian cara mengambil ring. Ini adalah prosesnya. Tempat ring yang ada di robot akan turun. Di robot akan mundur untuk mengambil ring. Setelah itu, robot akan menariknya ke atas, mengangkat. Nah, setelah itu menggunakan servo untuk menahan. Agar saat dinaiki, dimiringkan, dia tidak jatuh. Nah, inilah bentuk jika terlihat dari dekat sistem mekanisme drat untuk mengangkat ring. Nah, ini servo yang digunakan untuk menjepit ring. Dan juga ada pengunci agar saat dimiringkan wadah ring tidak merosot ke bawah.
Dan selanjutnya saya akan menjelaskan cara memindahkan ring dari wadah ring ke tempat fan belt atau pelontar. Di sini saya akan melihat tidak dekat, itu ada sebuah penyongkel yang bisa maju mundur. Nah, itu saya bilang penarik lah, untuk narik ring ya, dari wadah ke tempat fan belt atau si tempat pelontarnya. Nah, seperti itu dia akan menarik satu persatu sebuah ring untuk ke tempat fan belt atau si pelontar agar bisa tertarik oleh fan belt. Dan saya akan menjelaskan kemana dia bisa maju mundur. Nah, di sini ada pneumatic cylinder yang menariknya menggunakan tali gas di situ. Nah, jadi saat pneumatik mendorong, di sana akan tertarik. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini dia menggunakan tali gas untuk menarik si penguit atau si penarik ring, memindahnya ke fan belt atau si part pelontar. Nah, ini talinya atau tali gas. Di situ ada karet juga untuk menarik dia kembali. Saat sudah ditarik ke atas, dia otomatis tertarik lagi oleh karet ke posisi awal. Nah, di sini saya akan menjelaskan gimana cara mekanisme melontar. Nah, di sini ada dua motor spindle. Nah, di sini menggunakan fan belt. Nah, fan beltnya itu akan berlawanan arah, yang satu ke kiri dan satu ke kanan. Nah, disitulah ring akan terlempar ke depan saat menyentuh fan belt kiri dan kanan. Nah, jadi gunanya yang di tengah tadi agar bisa mendorong dari tempat ring ke tempat fan belt dan terlontar. Nah, begitulah mekanisme cara melontar ring dari mengambil sampai melemparnya. Kita lanjut dengan menjelaskan hardware yang digunakan. Di sini ada Arduino beserta PCB-nya yang buatan sendiri, menyambungkan ke pin-pin. Nah, dan di sini juga ada tombol power ya dari baterai. Dan di sini box hardware bisa dibuka ya, bisa melihat isi dalamnya. Nah, di dalamnya ada driver 9 biji ya, itu yang dijajar. Dan di sini ada modul MOSFET untuk pneumatik. Nah, di sini ada UBEC ya, ada UBEC, dan sini ada oscil ya untuk remote kontrolnya. Nah, di sini juga ada step down ya. Nah, ini juga ada driver servo. Habis itu sini ada tombol emergency dan ada regulator untuk pneumatik. Ini ada tabung untuk menyimpan angin untuk menggerakkan pneumatik silinder. Nah, di sini ada motor spindle 2 biji. Dan ini ada juga solenoid valve. Nih, solenoid valve untuk mengontrol angin. Nah, inilah pneumatik silindernya. Dan ini yang tadi. Dan di sini saya menjaga isinya. Di sini ada laser. Nah, ada laser dan ada tali gas yang tadi kita udah jelaskan. Dan ini ada aktuator. Di sini juga. Dan sini ada juga baterai ya, ada baterai 3000
2500 mah 3 biji dan 2200 mah 3 biji. Masih ada motor PG 46 4 biji untuk rodanya. Ada ban mekanum. Nah, untuk bodi menggunakan stainless steel. Untuk di bagian sini mungkin alu kopong, dan untuk bagian ini menggunakan aluminium profil untuk geser-geser. Nah, itu ada ACP juga. Nah, di sini ada yang untuk tadi menggunakan motor PG28 ya, untuk memutar drat. Ini tadi yang servo tadi. Nah, servo 2 biji. Nah, di sini ada limit switch. Nah, di robot ini memiliki 4 limit switch, yang satu untuk di bawah ini ya untuk biar berhenti saat menyentuh lantai, dan satu lagi limit switch saat santuk di atas agar tidak keterusan. Nah, di sini juga ada PG28 untuk menggeser-geser wadah ring yang ada di robot dengan fan beltnya. Nah, geser-geser. Nah, itu ada 2 biji juga limit switch. Nah, limit switch pertama, dan itu limit switch kedua untuk yang di bagian belakang dan di bagian depan sini. Nah, begitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika salah kata atau kurang jelas dalam berbicara. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.